Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas Perbankan Syariah 1F. Kelompok kami akan membawakan materi percakapan bebas bahasa Indonesia. Berikut ini adalah anggota dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Agniansyah, NIM 215231236 dari kelas Perbankan Syariah 1F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Adli, NIM saya 215231215. Saya dari kelas 1F Perbankan Syariah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Budi Kuncoro, NIM 215231212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriel Ferel Faransyah, NIM saya 215231229. Saya dari kelas PPS 1F. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan materi percakapan bebas bahasa Indonesia. Pengertian percakapan. Percakapan adalah sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyampaikan ide, pendapat, komentar, atau perasaannya. Sebagai makhluk sosial, manusia berkomunikasi untuk menyampaikan pikirannya. Oleh karena itu, harus diperlukan sebuah alat komunikasi berupa bahasa untuk saling berinteraksi, berhubungan, dan bekerja sama demi tercapainya sebuah tujuan bersama. Percakapan bukan hanya sekedar pertukaran pembicaraan atau topik informasi semata, tetapi juga dibutuhkan keahlian atau kecakapan tertentu agar percakapan itu berjalan efektif. Ciri-ciri percakapan. Percakapan memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, harus melibatkan dua orang atau lebih yang terlibat dalam percakapan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, memiliki topik pembicaraan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, menggunakan kalimat langsung. Yang kelima, menggunakan tanda baca. Syarat-syarat dalam percakapan. Yang pertama, mengerti dengan benar makna, maksud, dan tujuan dari percakapan, dan juga harus memiliki kecakapan untuk melaksanakan percakapan. Yang kedua, memiliki pendidikan maupun pengetahuan mengenai topik yang akan dijadikan bahan percakapan. Yang ketiga, dengan kehendak yang baik untuk mencari kebenaran dalam percakapan. Karena itu, dalam mendengarkan percakapan, sebaiknya harus bersifat terbuka, tidak berprasangka, dan tidak memihak. Yang keempat, menciptakan suasana yang damai dan tenang, jauh dari emosi dan rasa paling hebat. Harus dapat menyampaikan gagasan dengan baik, jelas, dan boleh juga dengan semangat, akan tetapi dengan nada yang enak dan bijak, tidak dengan nada yang sedang emosi. Yang kelima, dalam keseluruhan dialog harus bersifat jujur, tidak memanipulatif, tulus, dan tidak mencari-cari kelemahan dan kekurangan rekan dialog. Dan juga harus percaya bahwa berbagai hal yang dibahas dalam dialog tidak dimanfaatkan di luar dialog untuk tujuan lain, demi keuntungan diri sendiri atau kelompok tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyusun teks percakapan adalah: yang pertama, menentukan tema dan topik yang akan dibicarakan. Yang kedua, menentukan jumlah orang yang akan terlibat atau melakukan percakapan. Yang ketiga, menentukan posisi ataupun peran masing-masing tokoh tersebut. Yang keempat, membuat inti atau garis besar materi tentang pembicaraan. Yang kelima, menyusun percakapan berdasarkan garis besar dari pembicaraan. Yang keenam, memperlihatkan kaidah dari penulisan percakapan dengan benar. Manfaat percakapan. Percakapan yang dilakukan dengan baik
akan menimbulkan manfaat sebagai berikut ini. Yang pertama, dapat meningkatkan sikap saling memahami dan saling menerima satu dengan yang lainnya. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai makhluk sosial, yakni saling berinteraksi. Yang ketiga, percakapan dapat digunakan untuk membangun semangat dan menciptakan identitas kelompok. Yang keempat, percakapan membuat orang-orang yang melakukan merasa nyaman karena memenuhi kebutuhan mereka untuk bias menjadi bagian dari kelompok-kelompok. Yang kelima, percakapan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk menyimpan dan menyerap informasi nonverbal yang menjelaskan informasi verbal yang diungkapkan. Yang keenam, dalam percakapan dan melalui percakapan, orang dapat saling mengajukan berbagai gagasan, menguji pemahaman, dan kerjasama memecahkan masalah. Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, namaku Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky, salam kenal ya, namaku Feral. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga, namaku Dava. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rizky, perkenalkan nama saya Kuncoro. Salam kenal juga ya. Oh iya nih, teman-teman mau tanya dong, alasan kalian memilih kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta apa ya? Kalau aku memilih UIN Raden Mas Said Surakarta karena biaya hidupnya yang sangat murah dan ingin menambah pengetahuan baru. Memilih UIN Raden Mas Said karena biaya UKT terjangkau atau murah dan dekat dengan saudara dan universitas sudah terakreditasi A. Alasan saya memilih kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta karena yang pertama itu jarak dari rumah saya dekat, sekitar 30 menitan sudah sampai, dan yang kedua alasannya yaitu karena UIN Raden Mas Said Surakarta sudah terakreditasi A. Kalau alasanku kuliah di UIN karena kampusnya dekat dengan rumahku dan juga sudah terakreditasi A. Oh iya teman-teman, ini kan kita ada tugas bahasa Indonesia. Mau dibahas kapan dan melalui media apa? Soalnya di masa pandemi ini kita tidak boleh menimbulkan kerumunan. Saranku kita diskusi lewat Zoom atau Google Meeting aja gimana? Lewat Google Meet aja, kan Google Meet kan lebih hemat kuota. Dampak dari pandemi virus corona begini ya, kita jadi tidak bisa belajar offline. Iya sih, menurut saya kalau di masa pandemi seperti ini, kalau ingin belajar langsung tatap muka juga susah. Tapi kalau kita belajar online terus ya boros kuota, mata juga lelah. Ya seperti itulah akibatnya jika kita belajar online atau daring seperti ini. Oh iya teman-teman, kira-kira kapan ya kita akan kuliah offline? Udah gak sabar nih mau ke kampus, pengen ketemu teman-teman yang lain juga. Aku juga tidak tahu, Riz. Oh iya teman-teman, kalau boleh tahu, sebelum kalian kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta, kalian udah daftar kuliah di mana aja sih? Aku sebelum mendaftar di UIN Raden Mas Said Surakarta, aku mendaftar di Surabaya karena jaraknya yang cukup dekat, tapi tidak keterima. Kalau dulu aku ikut SBM ngambil jurusan Teknik Kimia di Universitas Jember dan Teknik Sipil di Universitas 11 Maret, tapi ditolak semua. Sebelum saya daftar di IAIN Surakarta, saya mendaftar di Universitas Negeri Semarang sama Universitas 11 Maret Solo. Kalau aku sebelum kuliah di UIN, aku sempat daftar di beberapa kampus di kotaku. Salah satunya adalah di UNS, namun mungkin belum rezekinya, jadi tidak diterima. Oh iya teman-teman,
Di masa pandemi seperti ini kalian di rumah pada ngapain ya? Kalau aku sih kegiatanku di rumah selama pandemi seperti ini paling aku ikut olahraga seperti futsal, sepak bola di desa seperti itu. Kalau kalian? Kalau aku selama pandemi ini lebih banyak olahraga. Contohnya kalau di pagi hari aku sering jogging, dan di sore hari aku sering futsal. Karena itu bisa menambah imun kita agar tidak terkena virus COVID-19. Kalau kegiatanku selama pandemi, aku lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game dan menghabiskan waktu bersama teman-temanku. Di aktivitas selama pandemi ini saya lebih sering bermain badminton, bersepeda, dan bermain bola basket. Sudah ya, ini udah mau azan. Gimana kita lanjut besok aja? Jam 8:30. Iya, ya sudah. Aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.